Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin. Kembali lagi berjumpa dengan kami dalam mata kuliah Kebijakan Moneter kelompok 5, yaitu Abdul Tursyadi, Ramlasari dan Suwarni. Dalam hal ini kami membahas tentang mekanisme transmisi kebijakan moneter, jalur suku bunga, deposito dan kredit. A. Pengertian suku bunga. Menurut Carl dan Fay, suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman dalam bentuk presentasi dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman. Pengertian suku bunga menurut Sunaria adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai presentasi uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. Adapun fungsi suku bunga menurut Sunaria yaitu ada 3 macam. Yang pertama, sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan. Kedua, suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Misalnya, pemerintah mendukung pertumbuhan suatu sektor industri tertentu. Apabila perusahaan-perusahaan dari industri tersebut akan meminjam dana, maka hal tersebut pemerintah memberi tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan sektor lain. Yang ketiga, pemerintah dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang yang beredar. Ini berarti pemerintah dapat mengatur sirkulasi uang dalam suatu perekonomian. Menurut Ramirez dan Khan, ada 2 jenis faktor yang menentukan nilai suku bunga, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pendapatan nasional, jumlah uang beredar, dan inflasi. Sedangkan faktor eksternal merupakan suku bunga jalur luar negeri dan tingkat perubahan nilai valuta asing yang diduga. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu B. Mekanisme transmisi kebijakan moneter jalur suku bunga. Jalur ini dinamakan dengan jalur suku bunga karena jalur ini menekankan pada peranan perubahan struktur suku bunga di sektor keuangan yang ditransmisikan ke suku bunga menengah atau panjang yang selanjutnya akan mempengaruhi permintaan dan akhirnya akan berpengaruh terhadap inflasi. Nah, kemudian kebijakan moneter yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga dapat dijelaskan dalam 2 tahap. Yang pertama, transmisi dari sektor keuangan moneter adalah perubahan kebijakan moneter berawal dari perubahan instrumen moneter yaitu BI rate akan berpengaruh terhadap perkembangan suku bunga Indonesia atau juga disebut dengan SBI. Suku bunga pasar uang antar bank disebut dengan FUA, suku bunga deposito dan suku bunga kredit. Proses transmisi ini memakan waktu tertentu. Kedua, transmisi dari sektor keuangan ke sektor real bergantung pada pengaruhnya tertentu. Pengaruh suku bunga terhadap konsumsi terjadi karena suku bunga deposito merupakan komponen dari pendapatan masyarakat atau income effect, dan suku bunga kredit sebagai pembiayaan konsumsi atau substitution effect. Sedangkan pengaruh suku bunga terhadap investasi terjadi karena suku bunga kredit merupakan komponen biaya. Deposito secara sederhana yaitu proses yang dimana nasabah meletakkan beberapa uangnya ke pihak bank dengan jangka waktu tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis deposito banyak kita lihati. Yang pertama, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call, yang dimana deposito tersebut melalui tahapan umum mengajukan deposito, yaitu menentukan bank, siapkan berkas, siapkan materai, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, unsur-unsur kredit itu sendiri ada terbagi menjadi 5, yaitu waktu, kepercayaan, penyerahan, resiko, serta persetujuan. Selanjutnya, mekanisme transmisi kebijakan moneter jalur kredit, yang dimana jalur ini berpendapat bahwasanya pengaruh kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi terjadi melalui perubahan perilaku bank yang menyalurkan kredit kepada nasabahnya. Mekanisme ini, bank memiliki tugas sebagai berikut, yaitu memekanisme transmisi kebijakan moneter dan mempengaruhi transmisi moneter melalui 2 jenis jalur. Pertama, jalur kredit bank atau bank lending channel, yang kedua balance sheet channel, yang dimana untuk meluruskan kebijakan moneter via jalur kredit. Terima kasih telah menonton video dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum.